Assalamualaikum kawan-kawan lender Dana Syariah. Hari ini tanggal 18 November 2025. Kita semua berharap yang terbaik nanti ketika pertemuan piagam kesepakatan pengembalian dana syariah antara DSI, tim paguyuban, dan mudah-mudahan juga dilibatkan OJK. Nanti hasil yang terbaik yang kita dapatkan. Kemarin saya berkirim WA kepada Ketua Paguyuban, Pak AP. Kawan-kawan bisa menebak inisialnya ya, tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Dikarenakan menghindari sedikit banyak, jikalau saya salah kata, menghindari pencemaran nama baik. Saya kemarin berkirim pesan pada Bapak AP, Ketua Paguyuban. Saran dari saya dan juga Bang Gali, ketika audiensi dengan DSI, ada baiknya borrower itu juga dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Lalu apa jawaban dari Pak AP? Katanya pihak DSI tidak berkenan menghadirkan borrower. Lalu saya jawab lagi, jika DSI tidak menghadirkan borrower, maka dugaan kami, kita para lender, itu borrowernya fiktif. Dan jawaban Pak AP juga sama. Dugaan kami pun dari awal demikian. Dan berita ini akan saya sampaikan pada Bapak Haris Turino ya. Saya alhamdulillah rajin mengirim pesan, mengirim komentar ke IG-nya Bapak Haris Turino. Sedikit informasi itu saya sampaikan pada Pak Turino. Kemarin saya sampaikan juga kepada Pak Haris Turino bahwa pemilik saham terbesar di Dana Syariah itu Bu Mary Yuniarni, itu suaminya adalah petinggi OJK. Saya minta kepada Bapak Haris Turino untuk cek-recek. Kemudian Dana Syariah itu bermitra dengan mantan ketua OJK sebelumnya, Pak Muhammad Haikal. Dan itu saya minta kepada Pak Haris Turino untuk cek-recek juga beritanya. Dan saya juga memberikan saran kepada Pak AP, Ketua Paguyuban, untuk ketika audiensi hari ini itu didokumentasikan dalam bentuk video, minimal rekaman suara, agar bisa kita perdengarkan jalan cerita berita dari audiensi antara Dana Syariah dan juga tim Paguyuban. Tapi idealnya harusnya sih dalam bentuk video ya kawan-kawan. Idealnya kita itu 14.099 lender itu kita menantikan berjalannya audiensi. Sidang Sambu saja itu direkam ya, direkam kemudian dipublikasikan ke halayak ramai di televisi ya. Ini kita yang beritanya masih baik saja, ada harapan dana kita balik, itu kenapa kok nggak ada videonya ya? Kenapa kok tidak ada video rekaman yang bisa kita tonton dari awal hingga akhir? Supaya apa? Ketika ada dugaan kong kali kong atau suap menyuap, itu kita bisa tonton ya di rapat itu ya. Nah itu untuk supaya dugaan itu tidak terjadi, maka kan kita juga perlu melihat secara langsung ya videonya seperti apa. Dan dugaan ini kan tidak hanya dari saya saja ya. Dugaan itu sangat liar, sangat liar. Dari 14.099 itu punya banyak persepsi ya. Makanya untuk mempersamakan, untuk menyamakan persepsi, maka sebaiknya audiensi hari ini itu direkam dan nanti dipublikasikan di grup, atau saya sendiri sebagai konten kreator di TikTok dan YouTube siap mempublikasikan di YouTube dan juga di TikTok agar bisa dinikmati oleh 14.099 lender. Mohon maaf Pak AP apabila kata-kata saya yang tadi itu lancang ya. Saya menganjurkan untuk didokumentasikan menggunakan kamera ya. Tapi itu yang terbaik bagi kami ya. Terbaik bagi kami 14.099 lender. Dikarenakan saya sendiri pun tidak tahu wajahnya Pak AP itu yang mana. Saya sendiri tidak tahu orang-orang paguyuban itu wajahnya yang mana,
Cuman saya masih ada simpan nomor WA-nya Bapak AB. Kemarin saya dapat dari Telegram. Saya juga dapat nomornya Bapak Ahmad Ifham. Saya kontak, saya telepon, saya WA, tapi tidak ada respon, tidak ada balasan. Padahal kita itu butuh kejelasan selama ini. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ahmad Ifham, apa saja yang di luar jangkauan sama Bapak Ifham. Sehingga dampak dari TPS ini hanya label Dewan Pengawas Syariah di Dana Syariah ini sangat merusak. Sangat merusak dikarenakan kami para lender Dana Syariah itu yang awalnya percaya oh ada orang MUI, ada tim MUI di Dana Syariah, sehingga keberlangsungan akad skema syariah itu dijalankan. Akan tetapi kok tutup suara ya, bungkam ya, tidak speak up, tidak memberikan konfirmasi mereka sudah ngapain aja dan apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang di luar kemampuan mereka, jangkauan mereka itu tidak disampaikan, tidak ada laporan pertanggungjawaban pada kita ya. Sedikit banyak nanti kalau ada berita akan saya sampaikan ya. Saya juga berburu berita di sela-sela saya bekerja ya, di sela-sela pekerjaan. Ada kalanya saya punya hari tidak upload video sama sekali. Berarti di hari itu saya lagi sibuk ya. Oke, demikian dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti siang beritanya bagus dan insya Allah saya juga akan ikut memberitakan kepada kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.